Let's go. 1, 2, 3, close the door. Hai, ketemu lagi bersama saya Tukang Sablon Kopla. Dan semoga project ini sangat menarik untuk kalian. Ya, untuk pertama kalinya di channel saya ini saya akan berbicara tentang sablon. Ya, dari kemarin ngakunya Tukang Sablon Kopla tapi bikinnya CNC dan lain-lain. Ngalor ngidul aja. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah subscribe tentunya, dan jangan lupa bunyikan loncengnya. Dan buat yang belum subscribe, saya hitung 1, 2, 3 subscribe. Jadi saya akan membahas tentang sablon. Sesuai judul video kali ini, Tukang Sablon Kopla bikin DTG printer. Dan akhirnya jadi setelah banyak trial and error di sana, dan saya akan membahas sedikit demi sedikit tentang apa konsep dari DTG printer yang sedang saya kerjakan. Jadi seperti yang sudah teman-teman lihat di belakang saya, ini konsep yang saya ambil yaitu DTG hybrid printer. Jadi fungsi dari printer ini bisa digunakan sebagai DTG, juga bisa saya gunakan sebagai DTS atau direct to screen. Jadi saya akan gunakan untuk proses updrop screen, dan saya dapat menggabungkan proses sablon manual dengan sablon digital. Jadi dalam konsep berpikir saya sebelumnya, saya ingin menciptakan karya sablon di mana saya tidak dibatasi warna, namun saya bisa mempermudah pekerjaan saya dalam proses sablon manual. Kurang lebih begitu yang saya inginkan. Mungkin bisa saya sedikit jabarkan. Seandainya untuk white ink saya menggunakan sablon manual, lalu akan saya masukkan ke sini untuk disablon secara digital dalam hal pemberian warna yang tidak terbatas. Saya juga bisa menambahkan efek seperti glitter, gold, puff, cracking dan lain-lainnya. Efek-efek tersebut tidak bisa diikuti oleh full dari sistem digital ini, dan kebanyakan jenis-jenis industri mereka menggabungkan dua sistem ini menjadi satu, di mana mereka bisa menekan cost atau biaya dan juga kecepatan mereka dapatkan. Jadi demikian dari konsep yang ingin saya kerjakan. Saya harap teman-teman bisa mendapat inspirasi, bisa kreatif. Saya rasa kita bisa membuatnya sendiri, enggak selalu kita harus membeli. Enjoy prosesnya, bro. 2,000 years later. Jadi untuk DTG seperti biasa kita butuh sebuah printer. Oke. Jadi untuk DTG yang mau kita buat, kita membutuhkan printer A3, tentunya Epson, boleh L1300 ataupun L1800. Kita akan bongkar. Tapi mungkin ini bakal kita blur sedikit ya, karena masalah merek atau gimana. Saya nggak mau nanti ke belakangnya dituntut atau gimana. Kita blur ya. Sekarang kita akan bongkar. Damn. So pakai ini nggak pecah nanti. Oh my god, udah tuh Wow. Apa? Oh, saya rasa sudah done.
hampir kena kamera. Oh, akhirnya project lanjut. Oke, jadi setelah kita bongkar-bongkar tadi, saya akan jelaskan. Ayo, mari. Saya jelaskan sedikit. Kamera sudah saya pegang, sudah fokus ya. Untuk mode di printer, bagian bawahnya sudah saya hilangkan, sudah dipreteli. Dan bagian depan, roller depan kertas juga sudah saya lepas semua. Dan ada sedikit pemotongan di daerah di sini dan di sini. Dan untuk part elektronik asli Epson yang ada di bawah ini sudah saya pindahkan naik, dia menjadi ke atas. Jadi ini adalah posisi pada baki kertas. Ini power supply asli Epson, bawaan Epson. Ini mainboard bawaan Epson, masih normal. Ini posisi normal. Koneksi listrik AC sudah saya perpanjang, itu jalurnya ke power supply ini. Dan yang berubah adalah posisi dari rotary encoder, harus saya pindahkan untuk berdiri sendiri, karena pada print head akan saya pasangkan ini lampu LED UV di posisi ini di sebelah kirinya, sehingga ketika head bergerak ke arah kiri itu akan bertabrakan pada dinding frame sebelah kiri. Jadi pada frame sebelah kiri saya melakukan pemotongan yang lumayan banyak, semoga tidak melemahkan framenya. Jadi itulah alasan dari rotary encoder saya pindahkan ke samping, dia berdiri sendiri. Nah, kita fokus sekarang di rotary encoder. Jadi mode-mode yang kita lakukan pada printer, salah satunya yaitu pertama saya jelaskan pada rotary encoder ini sudah saya tambahkan 2 kabel untuk kita sambungkan ke microcontroller Arduino. Jadi fungsinya dari penambahan 2 kabel ini agar Arduino mengetahui posisi dari pergerakan baik itu maju maupun mundur pada printer. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan juga, ini merupakan jalur dari PE sensor. Nah, dan yang satu ini adalah kabel dari PE sensor. Nah, untuk sensornya sendiri sudah saya potong, dan tentunya kabel ini akan saya sambungkan ke microcontroller Arduino. Nah, fungsinya adalah agar Arduino bisa mengelabui si printer untuk kondisi kertas, yaitu kondisi di mana ada kertas atau tidak, sehingga si printer akan memulai proses printing. Oke, sekian mode yang sudah kita lakukan pada printer. Ini hampir 80% kita bongkar, kita telanjangi, dan selanjutnya kita akan lihat part-part yang kita butuhkan untuk membangun sebuah PTB. Yang ini adalah Arduino board Arduino. Saya rasa teman-teman sudah tahu, banyak beredar di YouTube bagaimana cara menggunakannya. Ini sensor, stepper motor 523, stepper driver yang tipe TB6600 kalau tidak salah. Dan ini adalah pulley. Kita butuh 1 pulley, 1 idler pulley. Saya masih menggunakan yang titnya berjumlah 20. Dan ini timing beltnya yang kita perlukan. Ini kita pakai open belt aja. Dan saya rasa sekian, tinggal kita menuju proses berikutnya. Itu ngerekam? Serius? Masih pagi. Oke, come on. Let's get on. Pagi. Saya akan open SketchUp. Jadi untuk project-project yang saya buat pasti saya menggunakan SketchUp untuk quick sketch-nya secara 3 dimensi.
Dan sebetulnya ini sudah saya buat kurang lebih semenjak seminggu yang lalu. Mari langsung aja kita open dari filenya. Oke. Untuk file saya sudah copy dan file potong juga sudah saya siapkan. Kali ini kita langsung potong dengan mesin CNC buatan tukang sabun kopla. Untuk yang mau tahu dan mau nonton video pembuatan mesin CNC, bisa cek link di bawah. Mesin CNC lagi kerja, kita tinggal tunggu aja. Tinggi dari tatakan printer sudah saya tambahkan. Yes. Sudah sampai. Kita mau cek untuk ketinggian dari posisi printer apakah sudah pas. Nanti baut dari tatakan akan kita setel agar jarak dari bed atau tatakan baju itu hanya berjarak setengah senti atau 5 mili. Oke, kita masuk ke elektronik yang mau kita gunakan. Enggak berantakan. Ini adalah expansion board pertama yang saya buat untuk Arduino berfungsi seperti program yang saya buat. Oke, saya menggunakan isi stepper board karena saya masih menggunakan stepper motor itu 517. Namun sekarang saya mau angkat ke stepper motor 523. Jadi isi stepper driver sudah tidak kuat untuk mensuplai powernya, walaupun memang bisa namun tidak responsif. Dia menjadi tidak responsif dan cepat panas. Jadi isi stepper driver akan saya gantikan menggunakan stepper driver yang lebih besar seperti ini. Oke, agak susah kamera di samping ya. Jadi ini akan saya gunakan untuk mengendalikan dari stepper 523. Oke, lanjut. Di sini pada Arduino saya menggunakan satu sensor itu di belakang dan sisanya adalah tombol-tombol seperti tombol yang sudah saya buat. Jadi ini tombol yang sudah saya siapkan. Jadi akan ada 3 tombol, ada on off untuk 2 pas 1 pas, ada start printing, ada ready print, ada go from maju ke depan yang sudah saya program. Sekarang kita mau pasang-pasang, jadi kita clean up dulu. Tada! Ya, update kali ini, dan apa yang saya takutkan terjadi yaitu nozzle
buntu. Dan sekarang mungkin bakalan jadi konten baru. So, kita akan bersihkan nozzle. Jadi kalau ini jadi, ini tayang. Kalau nggak jadi, ini nggak tayang. Harus dibuang. Oke. Dan saya harap saya bisa fix it